Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang HTML dan ini adalah seri di mana kita akan belajar HTML. Buat teman-teman yang pengen belajar dari dasar banget, wajib ngikuti terus channel ini, di playlist channel ini, seri HTML ini. Jadi langsung saja kita ngebahas apa itu HTML sih. HTML itu adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. Jadi teman-teman kalau membuat halaman web itu harus pakai namanya bahasa HTML dan bahasa HTML ini adalah sebenarnya bukan bahasa pemrograman. Dia sebenarnya itu adalah bahasa markah. Ya intinya kalau mau buat website harus membuat pakai HTML. Sebenarnya sih nggak pakai HTML juga bisa juga. Cuman kalau untuk depan halamannya ini itu memang pakai HTML dan HTML ini adalah kerangka kerja dari bukan kerangka kerja sih kayak kerangka dari halaman web kita atau halaman web yang pernah teman-teman lihat. Lalu di sana dijelaskan HTML itu menggambarkan struktur halaman web menggunakan markup. Nah, pokoknya kayak gitu deh. Jadi kita lanjut aja ya. Oh ya, ini satu lagi. Kalau teman-teman mau tahu artinya dalam bahasa Inggris adalah HTML itu Hypertext Markup Language. Gitu. Lanjut aja kita lanjutin. Lalu ini adalah contoh di mana coding yang sangat simpel sekali. Teman-teman perhatikan di sini ada doctype, HTML, head, title, head, tutup body, H1 dan seterusnya. Lalu di sini ini adalah penjelasan dari coding di atas tadi, short code yang ada di atas tadi. Doctype HTML ini mendefinisikan dokumen ini menjadi HTML5. Bisa dijelasin lebih jelasnya kayak gini. Doctype HTML itu adalah menyatakan atau mendefinisikan dokumen apa yang kita tulis gitu. Jadi kalau doctype HTML ini adalah doctype khusus buat HTML5. Kalau HTML5 itu doctype. Kalau HTML4 itu beda lagi, bukan doctype lagi, seperti itu. Lalu di sana ada HTML. Ini adalah elemen akar dari halaman HTML. Iya, memang wajib ada HTML. Setiap mau nulis harus ada HTML. Harus diawali dengan HTML. Namanya bahasa HTML. Ya harus pakai namanya diawali dengan tag HTML. Kayak gitu. Lalu di sini ada tag head. Elemen yang berisi informasi meta tentang dokumen. Sama seperti kepala kita, tag head ini berfungsi untuk kayak memanggil gambar, membuat title, judulnya, nama. Kalau di kepala kita kan itu nama kita itu namanya Andika Kamberlain. Dan kalau di website itu namanya di tag head itu ada isinya namanya title, itu untuk membuat nama. Ini di sini dia pengantar HTML ini adalah nama dari halaman website ini. Lalu di sini ada gambarnya juga dan ini dibuat di tag head. Pokoknya ada banyak deh di tag head ini. Dan title tadi sudah dijelaskan dan lalu kita ke body. Body ini berisikan konten halaman yang terlihat. Semua halaman yang kita lihat di halaman web yang teman-teman pernah lihat sebelumnya dimanapun itu berada di tag body. Jadi teman-teman kalau mau buat atau menampilkan apa-apa itu di tag body. Seperti itu. Lalu ada H1 yaitu elemen yang mendefinisikan judul besar. Ya, H1, H2, H3 dan seterusnya sampai H6 itu mendefinisikan untuk judul. Dan itu kalau di CSS di browser sudah diatur font weight-nya, udah diatur font size-nya. Jadi teman-teman tinggal pakai. Biasanya H1 yang paling kecil itu kalau di urutan pertama itu paling besar. Kayak gitu. P ini adalah elemen yang mendefinisikan sebuah paragraf. Jadi teman-teman kalau membuat paragraf harus pakai tag P. Dan gak harus juga sih pakai tag P, tapi ada baiknya dan harusnya pakai tag P untuk membuat paragraf. Seperti itu.
Dan ini adalah penjelasan tentang tag HTML. Dan teman-teman mungkin bertanya-tanya kenapa sih kok terakhirnya ini ada slash-nya. Ini berguna untuk menutup tag HTML tersebut. Jadi di sini ada lebih kecil tag name, lebih besar. Lalu di sini ada lebih kecil dari slash, lebih besar dari. Kayak gitu. Intinya setiap tag harus ditutup dengan slash. Oke. Lanjut lanjut ke bagian browser web. Jadi sebelum kita ngoding nanti, teman-teman tentuin dulu browser apa yang teman-teman pilih. Di seri ini Dika pengen buat pengen gunain web browser Google Chrome karena lebih enak aja dan terkenal. Karena yang terkenal itu ya ya menurut saya lebih apa ya? Lebih bagus gitu. Jadi teman-teman tentuin dulu ya. Lalu ada struktur HTML halaman atau struktur halaman HTML. Seperti teman-teman lihat yang di atas tadi, contohnya ini HTML ini sorry, di sini ada tag HTML, ada tag head, ada tag title, head, ditutup lagi ada body dan seterusnya. Itu adalah struktur HTML halaman. Jadi teman-teman kalau mau ditanya struktur HTML tuh kayak gimana sih? Nah ini struktur HTML tuh seperti ini. Lalu ada doctype. Nah ini seperti saya bilang tadi, doctype ini mewakili jenis dokumen dan membantu browser untuk menampilkan halaman web dengan benar. Nah, jadi teman-teman kalau pengen buat HTML5, ya ditulis doctype-nya. Kalau mau buat HTML5, tulis doctype. Kalau buat HTML yang lain, buat doctype HTML lain. Dan ini contohnya. Oh, sebelum itu di sini dibilang juga ini harus hanya muncul sekali di bagian atas halaman sebuah tag HTML. Jadi dia hanya sekali doang, nggak boleh 2 kali, nggak boleh 3 kali, dan nggak boleh sampai berkali-kali. Jadi satu kali aja di atas halaman. Dan doctype ini tidak sensitif, jadi mau kecil mau besar tidak apa-apa. Nah ini kalau teman-teman pengen buat doctype yang lain, bukan ini ya, sorry, ini versi-versinya. Nah, sejak tahun 1991, HTML itu pertama kali dibuat dan diluncurkan. Dan itu ada versi pertama ada HTML, HTML 2.0 dan seterusnya sampai HTML5 di tahun 2014, dan ini HTML5 wajib teman-teman ketahui dan pelajari karena ini lebih bagus. Biasanya lebih ke atas tuh lebih bagus. Jadi mungkin itu aja di seri ini, di bagian pengantar dan atau intro di seri HTML ini. Semoga teman-teman ngerti. Kalau kurang jelas teman-teman bisa tanyain di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan salam dari Framework Core.